Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty Nursa Fitri dengan NIM 20105241026. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B. Di sini saya akan membahas materi mengenai transformasi digital di pemerintahan desa. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Transformasi Perkembangan Desa Menuju Kemajuan Dilihat dari Teknologi yang Digunakan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari desa. Desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau atas kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya. Umumnya, warganya hidup dari pertanian, pekebun, dan nelayan yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota. Pengertian ini dari Hanif Nurkolis. Selanjutnya perlu kita ketahui mengapa desa perlu mengalami yang namanya digitalisasi atau transformasi digital dalam pemerintahannya. Pada saat ini sangat penting untuk menitikberatkan pembangunan desa yang diikuti dengan digitalisasi desa, misalnya program desa digital yang merupakan program untuk menjadikan desa sebagai wilayah pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Perwujudan desa digital ini melalui tahap-tahap yang secara garis besarnya terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu memperkenalkan dan menyediakan jaringan telekomunikasi berupa telepon. Yang kedua, tahap memperkenalkan dan menyediakan teknologi komputer. Tahap ketiga, tahap memperkenalkan dan menyediakan akses internet. Dan tahap terakhir yaitu tahap desa yang bersangkutan dapat membuat dan mengelola situsnya sendiri atau memiliki website. Perlu diketahui bahwa saat ini semua desa sudah berada di tahap ketiga, namun hanya beberapa desa yang sudah sampai pada tahap keempat, yaitu membuat situsnya sendiri atau website. Pada saat ini desa secara pemerintahan sudah menggunakan Pada saat ini desa secara pemerintahan sudah menggunakan perangkat lunak yaitu Microsoft Word untuk mengolah data atau memudahkan pegawai untuk membuat surat dan lain sebagainya. Beberapa desa juga harus mulai transparan dengan administrasi desa yang dikelola, misalnya membuat website untuk desa agar masyarakat mudah mengetahui apa yang terjadi di desa mereka, dengan masyarakat juga bisa mempercayai apa yang dikatakan pemerintah desa, serta masyarakat bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di desa agar maju. Pemerintah desa harus menanamkan paradigma TIK terlebih dahulu yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur TIK di pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa atau Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pedesaan. Misalnya dalam pasal 86 Undang-Undang Desa terdapat beberapa poin. Poinnya bisa teman-teman baca sendiri, ada poin 1 sampai dengan 6. Ini semua memuat tentang TIK. Yang pertama, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, dibuatnya website Puspindes. Puspindes adalah program unggulan yang dibangun secara multi-stakeholder, khususnya para penggiat pemberdaya yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Program tersebut tidak hanya menyediakan layanan sistem informasi desa, tetapi membantu menyiapkan sumber daya manusia pengelola sistem informasi desa tersebut, khususnya memberikan pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Puspindes di Kabupaten Pemalang bagi staf dan perangkat desa, dan diwujudkan dalam sebuah situs Puspindes ID yang bisa dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kegiatan desa.
Selanjutnya yaitu apa saja sih yang bisa didapatkan jika mengakses Puspindes? Yang pertama ada SIDIKEM atau Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang. SIDIKEM mengelola informasi yang berupa informasi keuangan, kependudukan, pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Desa untuk semua desa yang ada di Pemalang dan ditampilkan secara spasial atau berbasis data. Berikut adalah tampilan dari SIDIKEM. Yang kedua ada peta desa. Informasi lain yang dapat dari website Puspindes ID adalah peta desa. Peta desa ini menampilkan data geografis desa di Kabupaten Pemalang yang dihadirkan melalui gambar. Berikut adalah gambarnya atau fitur dari peta desa. Yang ketiga yang bisa diakses di Puspindes adalah data kependudukan. Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik di dalam situs Puspindes ID juga menampilkan grafik informasi data desa. Berikut adalah beberapa infografis data desa yang bisa didapatkan saat mengakses situs Puspindes ID. Berikut adalah gambar-gambarnya. Yang pertama ada grafik tingkat pendidikan warga desa, grafik pekerjaan warga desa, grafik penggunaan APBDes, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu transformasi digital di pemerintahan desa dalam bidang aplikasi. Aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Aplikasi merupakan kumpulan dari file-file tertentu berisi kode pemrograman yang berhubungan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem merupakan bentuk jaringan yang saling berhubungan antar unit. Sistem informasi merupakan penyajian informasi yang dikomputerisasi dengan baik dan benar. Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwa informasi sangat penting pada suatu organisasi. Berikut adalah contoh dari penerapan aplikasi untuk pemerintahan desa. Yang pertama, saat mengakses aplikasi, tentunya akan ada halaman utama. Berikut adalah gambaran dari halaman utamanya. Yang kedua ada halaman login dengan memasukkan username dan password, kemudian mengklik login, maka akan masuk ke dalam data desa. Yang ketiga ada halaman input data dan aset, gedung, dan lain sebagainya. Dengan menginput, kemudian akan ada halaman laporan keseluruhan aset. Dengan begitu akan adanya transparansi dalam pembangunan desa. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, kita bisa mengetahui manfaat adanya penerapan website dan aplikasi dalam pemerintahan desa. Pertama, data aset desa dengan adanya aplikasi ini tercover semuanya dan diarsipkan secara komputerisasi. Kedua, membantu penghulu dan perangkat desa membuat laporan dengan adanya website desa ini. Yang ketiga, menyimpan arsip dan aset desa lebih terjamin dan memiliki jangka waktu panjang. Yang keempat, pemanfaatan TIK untuk keterbukaan informasi publik. Yang kelima, pemanfaatan TIK sebagai wadah informasi desa dan promosi desa. Saya membuat artikel. Masalah yang terus dihadapi oleh negara ini adalah belum meratanya pembangunan. Sampai saat ini Indonesia masih terbenah mengatasi permasalahan tersebut dengan menyebar pembangunan ke setiap pelosok Indonesia. Namun saat ini masih diterapkannya hal yang telah saya paparkan tadi, belum diterapkannya hal yang telah saya sebutkan tadi, contohnya di desa saya. Pemerintah yang ada di sini menurut saya masih belum melek akan hal tersebut. Misalnya, mereka tidak membuat website resmi untuk mengakses informasi ataupun aplikasi untuk desa kami, sehingga rata-rata masyarakat masih tidak percaya akan semua yang diinformasikan oleh pemerintah. Selain itu juga, pemerintah desa hanya menunggu pergerakan dari bupati atau camat atau pemerintah pusat. Mereka tidak ingin bergerak sendiri. Menurut saya akan sangat baik jika satu desa memiliki akses informasi sendiri atau bahkan bisa membuat aplikasi atau website sendiri khusus untuk mengakses berita atau mengetahui administrasi di desa. Hal tersebut akan sangat memudahkan masyarakat, tapi masih banyak desa yang di Indonesia masih menggunakan cara manual, padahal sekarang sudah ada teknologi yang maju. Harapan saya ke depannya,
Semoga pemerintah desa yang ada di pelosok bisa lebih aktif dan terbuka pikirannya untuk menggunakan teknologi, dan sangat diharapkan semua desa sudah melakukan modernisasi dalam hal pengelolaan data dan aset, misalnya membuat website dan aplikasi agar lebih terjadi transparansi antara pegawai desa atau pemerintah desa dengan masyarakat desa, dan pada saat dibutuhkan bisa lebih cepat dan efisien diberikan dibandingkan menyulitkan diri menulis, menyimpan, dan menyalin. Itu akan membuang-buang tenaga. Kita sebagai generasi muda perlu mempertimbangkan hal tersebut. Itu akan mempermudah kita semua. Sekian dari saya. Apabila tadi ada gugup ataupun salah-salah kata saat menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.